Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Nah, kita teruskan sekarang pelajaran tafsir kita. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang Al-Quran, pengertian Al-Quran dan lain-lainnya. Kemudian kita sudah mengetahui apa itu tafsir dan apa saja kewajiban bagi orang musafir, bagi orang mufassir, ya, kita yang sedang belajar mentafsirkan Al-Quran, dan juga ya maroji dari tafsir tersebut. Maroji bagaimana, rujukan-rujukan ketika kita ingin mentafsirkan sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian insyaallah ta'ala pada hari ini kita masuk ke pembahasan tafsir kita, yaitu surah An-Naba. Ya, kita akan ambil dari surah An-Naba sampai ke bawah. Nah, nanti insyaallah kita akan ketemu dengan pelajarannya Ustaz Sarsito hafizahullahu ta'ala insyaallah. Nah, sekarang kita masuk ke surah An-Naba. Surah An-Naba ini, ya, An-Naba'u, ya, An-Naba'u. Nah, seperti itu. An-Naba, ya. Artinya adalah berita. Surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Baik, kita tafsirkan ayat ini. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, amma yatasaalun. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengingkari, ya, orang-orang musyrik. Nah, di sini karena mereka itu apa? Mereka bertanya-tanya, nanya-nanyain, ya, tentang hari kiamat. Nah, mereka bertanya bukan untuk mengetahui, ya. Mereka bertanyanya untuk apa? Mengingkari hari kiamat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, amma yatasaalun. Amma apa artinya amma? Amma artinya tentang apa? Dari kata an sama ma artinya, ya. Amma, tentang apa? Yatasaalun, mereka bertanya-tanya, ya. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menanyakan, tapi untuk mengingkari mereka atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka, ya. Karena kaum musyrikin itu mengingkari adanya hari kiamat. Karena di antara iman kepada Allah, di antara rukun iman dalam agama Islam, di antaranya adalah beriman kepada hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat adalah puncak dari seluruh keimanan kita, ya. Dan iman kepada hari akhirat adalah salah satu iman kepada hal-hal yang gaib, yang tidak bisa kita nampak, yang hanya bisa kita imani. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hari kiamat, beliau angkat tangan, beliau tidak tahu, ya. Kata Rasulullah, ilmunya di sisi Allah. Atau ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah dalam hadis Ibnu Umar, ya, hadis An-Nawawi, kata Rasulullah ketika ditanya, Masa'ah, apa itu hari kiamat? Kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Ya, orang yang ditanyakan enggak lebih tahu dari yang bertanya. Nah, itulah hari kiamat. Orang-orang musyrik di sini tidak mempercayai hari kiamat, ya. Mereka butuh yang namanya bukti, katanya. Padahal tidak perlu. Nah, tidak perlu bukti. Nah, disinilah, ya, para ikhwani azanillahu wa iyyakum, ya, disinilah
ada perbedaan di antara keimanan seseorang, ya. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mempercayai apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an. Adapun orang-orang imannya tidak ada, ya atau imannya kurang, ya, bahkan kafir, dia tidak mempercayai, ya, sebagian dari kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Beriman dengan sebagiannya dan kufur dengan sebagiannya. Nah, itulah keadaan atau keadaan keimanan seorang yang kafir, ya, seorang yang munafik, ya, atau orang kafir sendiri, ya, hati seorang kafir, ya. Itu mereka di antara orang kafir ini atau orang yang iman kurang ini adalah, atau manusia ini, ya, ada yang beriman dengan seluruh apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Maka ini adalah orang-orang yang beriman, ya. Manusia yang beriman dengan apa semua yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang-orang yang beriman. Kemudian ada juga manusia yang beriman dengan sebagian dan juga kufur dengan sebagian. Ini tidak boleh, ya. Kita harus menerima semuanya. Tidak boleh beriman dengan sebagian, kufur dengan sebagian. Beriman dengan Rasul tapi kufur dengan hari kiamat. Tidak, ya. Beriman dengan sholat tapi dia tidak mau untuk haji, atau dia haji tapi dia tidak sholat. Ini tidak benar, ya. Atau yang ketiga adalah manusia yang tidak mempunyai iman sama sekali tidak mempercayai apa yang didatangkan atau dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, amma yatasaalun, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka tanya-tanyakan itu? Anin naba'il azim, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya-tanya tentang an-naba'ul azim, ya. An-naba'u al-azim, berita yang sangat besar, ya, yang sangat besar sekali, yang sangat dahsyat. Nah, ya, mereka bertanya tentang apa? Berita yang sangat besar dan yang sangat dahsyat. An-naba di situ artinya apa? Berita al-azim, sangat besar, ya. Apa beritanya ini? Yaitu hari kiamat. Yaitu apa? Hari kiamat. Dan juga pembangkitan setelah kematian. Mereka tidak percaya, ya. Kaum kafir sampai sekarang pun tidak percaya bahwasanya nanti mereka setelah meninggal akan dibangkitkan, ya. Itu halnya orang kafir. Maka dari itu mereka sangat gigih dalam mengejar dunia, ya. Karena apa? Tidak ada tujuan lain selain di dunia. Akhiratnya tidak ada di mereka. Jadi ketika mereka tidak beriman dengan hari akhirat, mereka akan mengejar dunia yang fana ini. Ini kan cuman sementara saja. Dia tidak tahu nanti kelanjutannya bagaimana. Kalau dia tahu kelanjutannya bagaimana, atau kalau dia beriman kelanjutan kehidupan yang setelah mati bagaimana, maka manusia itu pasti akan mengejar apa yang ada setelah kematian, yang mana itu adalah yang abadi dan kekal. Nah, itulah mereka bertanya-tanya tentang apa? Tentang tentang berita yang besar, yaitu hari kiamat atau pembangkitan setelah kematian. Kemudian allazi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka itu kaum musyrik, kaum kafir, ya. Hum kembali ke siapa? Ke kaum kafir. Fihi, kepada itu, mereka hum fihi kemana ini? Ke beritanya, ke berita yang besar itu. Mereka tentang itu mukhtalifun. Apa artinya mukhtalifun? Berselisih, ya, berbeda-beda, ya. Allazi hum fihi mukhtalifun, berbeda-beda, ya, maksudnya terbagi menjadi dua. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Nah, mereka berbeda-beda, ya, pendapatnya tentang hari kiamat. Ada yang beriman maka dia akan selamat, ada yang kafir maka dia tidak akan selamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada mereka di ayat setelahnya. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Dua kali Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat ini. Kalla saya'lamun. Tidak, ya.
atau sungguh mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun, sungguh mereka akan mengetahui, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya mereka pasti akan tahu, walaupun mereka mengingkari semua itu. Mereka nanti akhirnya akan sadar juga, akan ngaku, oh iya, ini yang dulu saya ingkari, ini yang dulu saya bohongi. Dia akan nampak itu nanti, ya, ketika nanti di hari kiamat, atau nanti ketika dia dibangkitkan lagi, ya, semuanya akan nampak apa yang dia bohongi, apa yang dia ingkari. Makanya kata Allah, kalla saya'lamun, mereka akan tahu. Summa kalla saya'lamun, ya, pasti mereka akan tahu nanti. Biarkan saja mereka dengan kebohongan-kebohongan mereka. Nah, kemudian ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala yang sangat tangguh, yang sangat agung, dengan menyebutkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi, yang bisa dilihat oleh manusia, ya. Dari bumi, langit, gunung, ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu. Barakallahu fikum.